sedikit lagi, ada satu bagian lagi, kita akan tentukan nih total pembelian. Nah, ini harus serius nih teman-teman. Kelas VIP berapa total pembeliannya, kelas bisnis berapa, kelas ekonomi berapa. Berarti kan logikanya seperti ini. Sekarang ini kan total untuk semua ini ya, untuk semua kelas ya. Nggak bisa kita pakai sum langsung teman-teman. Kita mau hitung nih berdasarkan kelas bisnis berapa, ekonomi berapa totalnya. Nah, kira-kira rumus apa yang kita pakai, teman-teman? Ayo, sebelum kita bahas nih, logikanya dulu. Kita mau menentukan nih kelas bisnis berapa, kelas ekonomi berapa totalnya, kelas VIP berapa totalnya. Kalau logikanya kan, kalau hitung manualnya kan seperti ini. VIP misal 410, ditambah 422, ditambah 310, ditambah 334. Kalau hitung satu-satunya kan kayak gitu. Tapi kan menghabiskan waktu ya. Kalau kelas bisnis nanti logikanya kalau hitung satu-satu 475 tambah 219 tambah 307 500 tambah 300 nah itu kalau hitung satu-satu. Jadi sebenarnya teman-teman kita di sini ya nggak bisa nih pakai sum nggak bisa. Kalau sum kan kita menjumlahkan semua ya, semua kelas itu bisa kita jumlahkan. Sementara ini ada kriterianya berdasarkan kriteria kelas gitu. Maka dalam kasus ini teman-teman kita bisa menggunakan sum if. Sum jumlahkan if jika. Ada kriteria. Nah, itu ya, jumlahkan jika apa? Nah, kenali, pahami argumennya teman-teman. Pertama kita isikan dengan rank. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan rank gitu ya? Rank itu adalah maksudnya gini teman-teman. Dalam kasus ini kan teman-teman ingin menghitung total pembelian VIP ya. Nah, berarti VIP di mana letak rank datanya? Itu maksudnya. Ini lama kali ini apanya kan? VIP itu di mana letak rank datanya? Nah, ini dia. Dia berada di rank ini, di rentang ini, bahasa mungkin bahasa sederhananya rentang lah ya. Dari I5 sampai I14 di situ letaknya. Itu kita sebut dengan rank. Gitu. Kemudian titik koma lagi. Ikuti saja arahan teman-teman kriteria. Kriterianya apa? Apa yang mau kamu totalkan kriteria apa? Ya udah, di sini kita mau notalkan VIP. Maka kriterianya itu adalah VIP. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk menuliskan kriteria teman-teman. Bisa ketik secara langsung seperti ini. Ketikkan VIP, tapi jangan lupa diberi tanda petik 2 teman-teman ya. Jadi di rumus Excel itu, kalau dia berisi teks atau huruf lah ya. Teks mungkin ada yang bingung ya, huruf. Maka kita harus update dengan tanda petik 2. Kalau tidak nanti error dia. Terakhir kita isikan dengan sum range. Nah, apa yang mau kita totalkan? Ranknya mana? Harga jual. Kita mau notakan harga jual. Itu kita sebut dengan sum range. Berarti kira-kira Excel, tolong dong jumlahkan total pembelian VIP yang terletak di rank ini, I5 sampai 114, jumlahkan total harganya. Kan gitu. Oh, sorry, jumlahkan harga jualnya. Kira-kira begitu pemahaman. Oke, benar ya? Oke, benar teman-teman. 1.476.000. Kalau dihitung manual berarti 410 ditambah 422 ditambah 310 nama geraknya ya. Ditambah 334. Nah, itu hasilnya yang tadi. 1.476.000 untuk total penjualan atau pembelian ya, ada penjualan untuk kita, pembelian bagi orang. Sekarang untuk kelas bisnis, untuk kelas ekonomi. Caranya gimana teman-teman? Ya, kalau rajin boleh diulang lagi rumusnya. Kalau teman-teman rajin. Tetapi kalau malas untuk mengetik ulang rumusnya, teman-teman bisa kopikan rumusnya. Tapi hati-hati, sekali lagi hati-hati teman-teman. Sebelum kita mengcopy rumus, nah ini perhatikan kali teman-teman. Perhatikan kali. Sum rank-nya kan sama semua nih, rentang datanya kan sama semua nih dari I15 sampai I14 ya. Baik untuk kelas VIP, kelas bisnis ataupun kelas ekonomi, kan ranknya sama. Menggunakan rank yang sama. Maka dikunci aja selnya teman-teman. Amannya seperti itu. Dikunci saja selnya. Seperti VLOOKUP tadi juga ya. Maka teman-teman harus paham kapan harus kita kunci,
selnya, kapan harus tidak dikunci. Karena ini adalah menggunakan rank yang sama, maka kita harus kunci dengan menekan F4 atau F4. Ada tanda dolarnya, berarti ini sudah aman. Kemudian sum ranknya perlu dikunci enggak, teman-teman? Menurut teman-teman, sum ranknya perlu dikunci enggak? Ya, perlu enggak dikunci? Ya perlu. Kenapa perlu dikunci? Karena maupun kelas bisnis, sum ranknya di situ juga, selnya gitu ya. Kelas ekonomi itu juga sum ranknya. Jadi kita harus kunci supaya nanti ketika di copy ke bawah, sum ranknya nggak bergeser selnya, kan gitu logikanya teman-teman. Oke, karena sudah dikunci, hal yang perlu dikunci kita tinggal kopikan rumusnya. Kasus lagi nih, kasus nih men. Kok bisa sama nih hasilnya? Ayo. Jadi di sini kita banyak main logika nih teman-teman. Kenapa bisa sama hasilnya? Ada yang dapat logikanya? Ya, smart. Karena semuanya menggunakan kriteria VIP. Tentu sama aja di hasilnya kan? Ya, sementara kan kita mau hitung kelas bisnis yang di bagian sini. Yaudah ganti saja. Nanti setelah ini kami kasih lagi tip yang lain, cara yang cepat supaya tidak ngetik seperti ini teman-teman. Ada alternatif yang lain gitu ya. Kalau hanya sedikit, bolehlah diketik seperti ini ya. Kalau sedikit yang mau diapakan boleh ketik seperti ini. Ekonomi kita ganti kriterianya. Yes. Oke, sudah oke ya. Sudah kita dapatkan masing-masing total pembelian berdasarkan kelasnya. Rumus apa kita pakai tadi? Ya, benar. Kita menggunakan rumus sum if ya. Karena dia hanya ada satu kriteria. Sekilas informasi saja teman-teman. Sebenarnya kalau dia ada dua kriteria, ada lagi namanya sum ifs. Ya, ada S-nya gitu ya. Jadi untuk kasus ini kita hanya menggunakan sum if. Ini cara yang kedua teman-teman supaya nanti kalau teman-teman malas untuk mengetikkan kriterianya, kita bisa juga dengan mengklik alamat sel kriterianya seperti ini. Tapi kan kita harus sediakan pula ya, kita harus nambah tabel baru lagi. Kita cek ya VIP ini di sel berapa nih? M17. Yaudah kita ganti menjadi M17 di sini. Nanti copy ke rumusnya ke bawah. Tapi jangan dikunci. Ya, di sini jangan dikunci selnya. M17 berarti di bawahnya M18, di bawahnya lagi M19. Ya, kalau dikunci nanti tetap M17 dia nanti, tetap VIP yang dibaca. Kira-kira begitu logikanya, teman-teman. Tapi sebenarnya ada lagi cara yang lain nih, teman-teman, untuk menghadirkan VIP bisnis dan ekonomi. Yaitu dengan mengkombinasikan nanti dengan rumus apa tadi? Kita ambil VIP kan letaknya di ujung tuh. Berarti kita kombinasikan dengan rumus right, bisa juga ya. Ambil dong karakter yang ada di kanan sebanyak 3. Berarti kriterianya adalah right. Kita klik teksnya, kemudian kita berikan 3 karakter. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi banyak cara sih sebenarnya. Alright teman-teman, that's it. Tanpa terasa, tanpa terasa, padahal ramah sekali ya, ramah sekali. Sudah kita tuntaskan teman-teman ya, satu paket data. Ini adalah paket keempat. Ya, kita bahas 4 rumus teman-teman. Sebenarnya udah banyak nih di sheet ini, sudah banyak nih latihan-latihan teman-teman ya. Ini berada di sheet ke-10 kita ya. Silakan teman-teman download file latihannya di deskripsi video kita ini. Atau teman-teman bisa juga download di link bio kita. Klik link bio kita, nanti cari kumpulan file latihan, kemudian teman-teman pilih tutorial 1. Kami letakkan ini di tutorial 1 teman-teman. Tes kerja, Excel tes kerja. Oke, that's it teman-teman. Terima kasih banyak sekali karena sudah bersabar ya menyaksikan tutorial ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, memberikan sedikit insight kepada teman-teman semua. Jangan lupa supportnya teman-teman, like, subscribe-nya. Oke, dan juga share kepada teman-teman kita yang lain yang barangkali juga ingin belajar bareng. Seperti itu. Sekilas informasi teman-teman. Jika teman-teman masih ada yang ragu, artinya butuh bimbingan yang lebih intensif, kita juga sediakan kelasnya teman-teman. Kita ada kelas privat one on one. Mana tahu teman-teman butuh lebih pertanyaan yang lebih ini ya, biar bisa face to face, lebih jelimet, lebih intensif pertanyaannya, bisa kita lakukan melalui kelas Zoom meeting kita one on one. Kemudian kita juga selalu live di TikTok teman-teman.
pada hari Sabtu dan hari Minggu jam 7.30 teman-teman ya, sampai jam 9. Kita live di TikTok insya Allah ya, setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7.30 waktu Indonesia Barat sampai jam, ya nggak nentu sih, biasanya 1,5 jam aja, 90 menit. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.